kiai, pinter hukum fikih. Mohon maaf. Nggih. Ramadan kan wajib puasa ya. Terus kemudian ada hukum boleh tidak berpuasa bagi orang yang satu hilang akalnya, dua sedang sakit, ketiga sedang musafir. Begitu. Akhirnya musafir itu dikatakan musafir, seseorang dikatakan musafir kalau pergi dari rumahnya sekian puluh kilo. Akhirnya agar bisa makan, ini kiai dari Jawa Tengah pergi ke Jawa Timur, kan musafir, boleh makan, begitu. Istrinya diajak, kan boleh, nah begitu. Hati-hati, bukan cuma DPR dan menteri saja yang mainan hukum. Dikiranya kita nggak tahu mainan fikihnya. Loh, mohon maaf. Jadi ada hukum itu untuk dilanggar katanya. Jadi bukan kemudian mentaati hukum, tapi kemudian mencari hukum untuk membenarkan tindakannya. Ini kebanyakan. Yo di agama, yo di negara sama saja. Yang mainan hukum agama, yo kiai. Jenengan kebetulan bukan kiai ya. Kita di sini kan bukan kiai ya. Ya udahlah. Akhirnya ya nggak bisa mainan hukum. Mohon maaf nih. Itu yang terjadi kadang-kadang kita juga. Masya Allah. Orang torekoh juga itu. Karena kan sedang musafir, kan boleh nggak puasa, begitu. Oh ya belum haus. Oh, baru berangkat jam 9, jam 12 sudah nyampe di Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah, Jawa Timur sekarang 2 jam nyampe. Iya, lewat tol. Nah, sudah musafir, sudah boleh nggak puasa. Kiai, itu ada gitu itu. Semoga kita enggak ya. Jenengan tanyain kalau pas Ramadan kebetulan ngaji di Indramayu, tanyain puasa enggak Gus gitu. Kan musafir Gus, tanyain aja. Allahu Akbar. Mohon maaf. Nggih, hati-hati. Banyak orang yang memilih keadaan dunia, keadaan zahir daripada keadaan batin, keadaan akhirat. Gitu, mohon maaf. Bisa milih akhirat, memilih dunia. Non? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata walatan sanasibaka minad dunya. Yang harus kita cari itu akhirat. Sing penting dunia ini ora lali, gitu aja. Jangan dibalik, kita cari dunia, jangan lupa akhiratnya. Loh, wale. Bisa diterima? Pilih wirid apa pilih duit? Kemudian baca wirid agar bisa dapat kemplok. Allahu Akbar. Mohon maaf, siapa itu? Ya kiai. Lo kalau nelayan apa kenal wirid kan ya enggak. Enggak. Mohon maaf. Banyak amal dunia jadi amal akhirat, banyak juga amal akhirat jadi amal dunia. Kelihatannya wirid, duha, tahajud,
ternyata ngelatih duit. Nah mohon maaf, alasannya loh kalau saya nanti duit banyak buat masjid biar bisa buat tabungan akhirat, setelah duitnya banyak buat nikah lagi. Begitu. Mohon maaf lo ya. Ya untunglah jenengan duitnya nggak banyak. Mohon maaf, mohon maaf. Nggih. Jadi mana sih orang yang benar-benar pilih akhirat? Mohon maaf, coba kita buktikan. Kita buktikan. Kita laksanakan dengan sepenuhnya. Kalau kemarin saya bilang, kalau bisa coba baca sholawat 3 tahun. Jangan ada embel-embel semoga. Berani nggak kira-kira? Kalau jenengan milih akhirat, dunia pasti ikut. Perhatikan aja sudah. Nanti apa yang terjadi, perubahan keadaan batinmu maupun keadaan zahirmu. Nggih, alasannya apa kamu baca sholawat banyak? Saya disuruh Gusti Allah kok. Itu aja, alasannya itu saja. Karena diperintah Gusti Allah, shollu ala Nabi. Bukan karena punya hajat. Kita mengerjakan urusan akhirat, termasuk amal-amal akhirat. Wirid, zikir, sholat, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Disuruh Allah. Bukan karena biar begini, nggak ada. Biar begini, itu semuanya urusan dunia. Mohon maaf. Kanjeng Nabi itu tidak ada lalat yang berani nempel ke Kanjeng Nabi. Yang gak ada lalat yang berani mencok hinggap di Kanjeng Nabi. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani ya sama. Gitu. Di mana diceritakan saya tidak ada lalat yang hinggap di saya karena mewarisi Kanjeng Nabi. Terus kemudian ditanyakan sama orang-orang, kok nggak ada lalat yang berani hinggap di jenengan Kanjeng Syekh? Piye laler arepe mencok nyanggun aku? Wong aku wis ora gagas. Walaisa indi min tibsid dunya wa asalil akhirat. Ini naiknya lagi. Saya sudah tidak berpikir menghendaki kotornya dunia maupun madunya akhirat. Ini Kanjeng Syekh. Kalau kula jenengan, bahkan ada loh yang ikut torekoh katanya biar kaya. Tapi ada terjadi, wah setelah saya torekoh kok rezeki saya malah seret ya. Itu ada juga. Akhirnya berhenti torekoh. Ada juga. Maka ya mohon maaf, hati-hati. Ini akhlak, sikap, adab, etika kita kalau jenengan, ketika kalau jenengan ini bertorekoh, menghadapi keadaan diri secara zahir dan batin, ada dua pilihan, dunya nopo akhirat. Gitu. Kalau jenengan dereke Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani bahkan tidak milih
dunia maupun akhirat. Gitu. Lah kenapa? Yaitu dunia dibesun, akhirat asalun. Sudah nggak pingin karena lebih memilih Allah. Ada dibagi menjadi 3 di kitab Khazinatul Asrar diceritakan. Semua makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah pada awalnya tunduk patuh sama Gusti Allah. Semuanya. Setelah kemudian makhluk ini tunduk patuh sama Gusti Allah, maka kemudian Allah bikin surga. Nggih, Allah bikin surga. Surga jadi diperlihatkan kepada semua makhluk. Lah dari sekian makhluk, 1/3 milik surgane lali Allah, 1/3. Setelah surga jadi dan ada 1/3 yang memilih dunia, Allah bikin lagi neraka. Neraka jadi diperlihatkan kepada makhluk yang 2/3 tadi. Nggih, 1/3 lari karena takut nerakanya Allah. 1/3. Nggih. Masih ada 1/3 lagi. Nggih. Allah bikin bilai, bikin tes, bikin uji coba. 1/3 lagi lari moh Gusti Allah karena ada bilainya. Seandainya 10, 3 lari karena surga, 3 lari karena neraka, 3 lari karena ada tesnya. Gitu. Maka kemudian hanya tinggal 1. Orang-orang yang macam Kanjeng Syekh ini hanya tinggal 1. Tidak milih akhirat, nggak milih dunia, nggak milih surga, nggak takut neraka, nggak khawatir ada ujian. Karena milih Allah. Sekiranya kula jenengan pilih mana? Ikut golongan yang mana? Oh, mohon maaf. Anjuran dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, kula jenengan dikasih tahu sama Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Nikmat itu nggak perlu kamu minta. Pasti akan datang dengan sendirinya. Fa innan na'ma awasilatun ilaika bil ismah. Nikmat-nikmat itu akan datang kepadamu sesuai dengan bagianmu, dundumanmu, sesuai dengan jatahmu. Istajlabtaha amla, kamu menariknya, kamu memintanya ataupun tidak. Wal balwa halatun bik, ujian pun sama. Nikmat dan ujian sama-sama akan jadi diberikan kula jenengan sesuai dengan jatahnya. Tidak ada yang kebetulan. Nggih. Lah, ketika kula jenengan sedang di dalam nikmat, fastaghil bisyukri, ketunggulah dengan bersyukur, sibuklah dengan bersyukur. Ketika kula jenengan sedang dalam ujian, fastaghil bisobri wal muwafaqah, sibuklah dengan sabar dan mencocokkan diri dengan situasi, menyesuaikan diri dengan situasi. Dikasih tahu sama Kanjeng Syekh, nggih, ujian itu datang kepadamu bukan untuk merusakmu,
innama atajhu litah tabiro, supaya kamu, ujian itu didatangkan kepadamu supaya kamu menjadi lebih dewasa, menjadi lebih waspada, bukan untuk merusakmu. Begitu. Percaya atau tidak, ya boleh percaya, boleh tidak. Ada. Sekali lagi, mereka yang kemudian milih desa akhirat dan tahu desa akhirat, negeri akhirat, keadaan akhirat ini lebih bagus, ini orang-orang yang takwa yang bisa menilainya. Manten. Nah kalau kita masih memilih keadaan dunia, mohon maaf, berarti barangkali kita belum orang yang bertakwa. Nggih. Katanya jadi orang yang bertakwa. Apa bertakwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nggih. Nggih, sudah jalankan perintahnya, sudah dapat perintahnya. Allahu Akbar. Wah ngantuk ya.